Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian resmi melantik Suganda Pandapotan Pasaribu sebagai penjabat Gubernur Bangka Belitung. Pelantikan berlangsung di Ruang Sasana Bakti Praja, SBP, Gedung C, Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Jumat, 31 Maret 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Suganda Pandapotan Pasaribu menjadi PJ Gubernur Babel menggantikan pejabat sebelumnya, Ridwan Jamaluddin, yang memasuki masa pensiun. Dalam waktu dekat, mungkin selama saya menjabat juga ya, jadi ini menjadi hal yang kontinu nanti. Itu ada 5 program yang harus saya lakukan, ini juga sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Presiden, dan juga tadi dari Bapak Mendagri. Yang pertama tentunya untuk menurunkan angka stunting ya, sebagaimana data yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita tahu stunting di tahun 2021 itu sekitar 18,6%. Dan di tahun 2022 18,5%. Nah ini kita harapkan ini menurun, bahkan mungkin bisa menurunnya bisa di bawah 2 digit. Nah ini kita harapkan tentunya program-program yang harus benar-benar menukik kepada masyarakat. Yang kedua tentunya tadi juga sebagaimana arahan dari Pak Menteri, itu juga menjadi arahan yang akan saya lakukan selama menjabat, yaitu terkait dengan penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim ya. Jadi kita lihat ini merupakan program nasional, dan tentunya Bangka Belitung juga harus menekan angka kemiskinan itu ya paling tidak tertinggi lah ya, menengah, bahkan kalau bisa ya kita bisa menekan sampai level yang paling wajar ya untuk sebuah provinsi. Dan yang ketiga tentunya terkait dengan inflasi. Nah, alhamdulillah ya, puji Tuhan tadi kita mendengar bahwa Bangka Belitung sudah bisa mengatasi inflasi. Jadi kami mungkin tinggal nanti belajar dengan Pak PJ bagaimana ini bisa dipertahankan, bahkan mungkin nanti bisa lebih baik lagi dalam penanganan inflasi. Dan yang keempat tentunya saya akan meneruskan program-program strategis yang sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya dan juga PJ sebelumnya. Nah, program-program yang strategis yang tentunya bisa kita kembangkan ke depan itu juga menjadi salah satu program prioritas yang akan saya lakukan selama saya menjabat sebagai PJ di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang kelima tentunya ini yang memang harus dilakukan tentang tata kelola pemerintahan, good governance dan clean government. Ini harus dilakukan baik itu untuk mensinergikan baik di internal dari pemerintahan Provinsi Bangka Belitung sendiri maupun nanti bersama dengan Forkompinda, dan juga tentunya bersama dengan semua stakeholder termasuk tokoh masyarakat yang ada. Ini yang nanti ke depan harus kita samakan. Jadi artinya Babel harus menjadi salah satu pemerintahan yang dengan tata kelola yang baik. Nah ini harapan saya ya. Jadi itu mungkin 5 program yang akan saya lakukan selama menjabat. Tentunya yang tidak kalah penting mempersiapkan dalam rangka pemilihan umum ya, baik itu pilpres, baik itu pemilihan legislatif maupun pilkada nantinya. Memang harapan ini seorang gubernur tidak bisa bekerja sendiri. Gubernur harus bisa bersinergi, berkolaborasi dengan semua pihak, dan tentunya dengan dukungan semua pihak. Tidak ada yang mustahil ya, tidak ada yang mustahil, semua bisa kita kerjakan. Dan terbukti Indonesia ini mampu keluar dari pandemi COVID, dan ini membuktikan bahwa apapun bisa dilakukan kalau kita bisa bersama-sama bekerja dan kita bisa bersinergi. Demikian. Pak, soal penunjukan Pak Suganda itu awalnya gimana sih Pak? Soalnya kan kalau dari DPRD kayak nama Pak Suganda nggak ada ya Pak. Ini apa langsung dari Pak Presiden atau Pak Tito atau gimana Pak? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, jadi artinya saya tidak perlu mengulang. Nanti kalau saya mengulang takut menjadi salah. Jadi kalau untuk itu sudah jelas tadi, seperti itu ya. Makasih. Kalau soal ini Pak, tambang timah ilegal kan di Babel cukup marak Pak. Ada langkah-langkah khusus dari Pak Suganda menyikapi soal tambang timah ilegal di Babel ini Pak? Tambang timah ilegal artinya saya akan berkonsultasi dengan PJ Gubernur ya, karena ini merupakan concern beliau ya selama beliau menjabat. Tentunya saya akan memperbaiki sisi-sisi yang mungkin memang perlu harus diperbaiki. Namun tentunya semuanya juga harus bersama-sama dengan masyarakat. Saya harus bisa meyakinkan para penambang-penambang ilegal juga bahwa mereka tidak akan kehilangan mata pencarian, tetapi mungkin bisa dibuat legal ya, sesuai dengan aturan yang ada.
karena penambangan-penambangan yang ilegal ini kita juga harus melihat ke depan bahwa kita tidak hidup di 1-2 tahun, tetapi bisa puluhan tahun, ratusan tahun. Bagaimana kerusakan dan kerugian yang hanya dinikmati dalam waktu 1-2 tahun. Nah ini mungkin perlu sosialisasi, perlu edukasi, dan tentunya saya akan menggandeng semua pihak, termasuk perguruan tinggi dan semua tokoh masyarakat yang ada di sana, ya termasuk juga arahan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, juga dengan Kementerian SDM, bagaimana penataan tata kelola tambang yang ada di Bangka Belitung ini, sehingga tidak menjadi konflik, tetapi ini menjadi kemaslahatan bersama, baik itu untuk warga Bangka Belitung maupun juga bagi khususnya divisa bagi negara, karena ini merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk keuangan bagi negara kita. Demikian. Kalau soal investasi Pak, untuk menarik investor ke Bangka Belitung ada langkah ini nggak? Investasi jelas ya. Jadi kalau investasi, kalau kita lihat salah satu, kalau kita berbicara tentang pelayanan publik yang baik, itu adalah kemudahan berusaha. Ya, kemudahan berusaha itu di dalamnya investasi. Dalam waktu dekat artinya kita akan membuka semua ruang untuk bisa ke sana. Saya selain saat ini dipercayakan oleh Presiden sebagai penjabat Gubernur Bangka Belitung, saya juga masih masuk secara aktif dalam Forces ya. Forces itu isinya adalah Sekretaris Menteri, Sekretaris Jenderal, Irwasum, TNI, Polri itu ada di dalamnya, termasuk juga Sekjen. Ini artinya saya bisa menggunakan forum ini bagaimana untuk mengundang banyak investor untuk masuk. Selain itu juga tentunya saya juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait dengan investasi, dan tentunya juga dengan Bapak Menko Marinvest ya, bagaimana mengelola investasi, sehingga harapan dari Presiden bagaimana kita mempermudah orang untuk bisa menginvestasikan. Ya ini yang nanti dalam waktu dekat saya nanti mungkin menghadap kepada Bapak Menko dan juga kepada Bapak Menteri Investasi. Nah ini nanti baru nanti kita bisa cerita ya. Jadi artinya saya baru mempelajari, mencari data, dan nanti perlu juga teman-teman dari wartawan juga memberikan masukan sehingga langkah-langkah apa yang terbaik untuk membangun investasi sehingga Bangka Belitung ini menjadi provinsi yang tidak kalah, dia bisa sejajar bahkan mungkin lebih dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Pak, jelas. Kalau ini Pak, ini kan bulan Ramadan, Iya. Nah terus persiapannya untuk mudik nanti, masa mudik di Bangka Belitung sendiri bakal seperti apa kira-kira? Ya, ini tentunya sudah ada tim ya yang menangani. Nah, saya tinggal berkoordinasi aja nanti seperti apa. Nah, kita di Ombudsman juga biasa tuh ketika kita di bulan suci Ramadan dalam rangka kita nanti perayaan Hari Raya Idul Fitri, Lebaran, ya, itu selalu ada pengawasan bagaimana mobilitas penduduk ya, baik yang masuk maupun keluar. Jadi artinya ini nanti tinggal kita sinergikan saja langkah-langkah apa yang sudah ada dan yang perlu kita sempurnakan. Tentunya ini akan kita lakukan dalam waktu dekat karena tidak lama lagi ya. Ini sudah masuk hari ke-9 ya, berpuasa ya. Jadi artinya tidak lama lagi, dan mungkin juga kita bisa menggandeng karena banyak program ya, baik program seperti mudik gratis dan sebagainya. Nah ini yang nanti ya saya akan pelajari ke depan seperti apa sehingga ini akan membantu masyarakat yang khususnya masyarakat yang tidak mampu, sehingga masyarakat bisa bergembira, bersukacita di hari raya ini, di hari raya kemenangan untuk semua, untuk masyarakat Indonesia dan khususnya untuk masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Pak, kemarin kan sempat ada mau pelantikan eselon 2, 3, 4 ya Pak, oleh Pak Ridwan PJ sebelumnya, dan itu batal Pak. Nah itu ada komunikasi nggak Pak dari Pak Ridwan ke Pak Suganda soal pembatalan pelantikan itu Pak, dan apakah akan diteruskan atau dilanjutkan pelantikannya atau seperti apa Pak? Saya sendiri bertemu dengan Pak Ridwan baru tadi ya. Oh gitu. Jadi artinya baru tadi, nanti akan kami komunikasikan. Mudah-mudahan kita itu tadi, sebagaimana program saya kelima adalah good governance, ya tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya itu tadi, bagaimana proses mutasi penataan. Tentunya itu tidak bisa tadi dilakukan, sudah jelas tuh Pak Mendagri, itu harus izin dari Kementerian Dalam Negeri. Nanti saya melihat, jadi karena saya belum masuk ke sana, mungkin dalam waktu dekat nanti saya akan memanggil kepala kepegawaian, badan kepegawaian, saya melihat bagaimana kronologinya sehingga informasi yang valid itu bisa saya gunakan untuk keputusan-keputusan selanjutnya yang tentunya tidak merugikan siapapun yang nanti akan dilantik ataupun seperti apa, ya kita lihat nanti seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.